syukur akal digunakan untuk belajar. Jadi belajar itu salah satu niatnya, kenapa kamu belajar? Mensyukuri nikmat akal. Kata Allah, la in syakartum, akan aku tambah nikmatnya. Kalau kita pakai nih mensyukuri akal dengan belajar, ditambah. Akhirnya orang banyak belajar tambah pinter. Orang banyak belajar otaknya tambah pinter, tambah cerdas. Jangan dipikir saat ini otak sudah capek nih, belajar terus akhirnya sekarang jadi bodoh. Nggak bisa, justru tambah pinter. Karena Allah bilang, la in syakartum la azidannakum. Tapi kalau antum nih punya otak, akal cerdas, akal bagus, tapi nggak dipakai untuk belajar, diem aja untuk apa? Untuk main aja. Kalau main kan nggak berpikir banyak, main berpikir tapi berpikirnya nggak banyak, atau nonton nggak terlalu banyak mikir. Akhirnya ini otak nggak dipakai untuk berpikir, akhirnya jadi inna adzabi lasyadid. Nggak syukur atas nikmatku dicabut sama Allah. Akhirnya tambah bodoh, tambah bodoh, tambah bodoh. Kalau dari kecil nggak dipakai ini otak, ntar semakin gede semakin bebel, semakin apa? Berat. Nanti sudah dewasa, orang mau baca hadis, aduh, jangan bacain hadis deh, puyeng, nggak kuat aja. Nggak kuat karena kenapa? Karena nggak biasa dia apa? Nggak biasa diasah, dibacain ayat. Kalau hadir ke majelis, ada ustadz yang ceramahnya serius, aduh, nggak enak ceramahnya, serius. Belajar ilmu terus nggak demen, nggak demen. Kenapa? Karena nggak biasa dipakai. Pusingannya ustadz bahasnya, ceramahnya bahasnya tentang ilmu, tentang ini, tentang hadis, tentang Quran, tentang nggak enak, nggak rahat. Yang enak ceramahnya softo aja, softo. Kenapa? Demen bercanda aja. Kenapa? Bercanda, cerita jorok. Demen karena nggak berpikir. Kenapa? Karena biasa nggak menggunakan apa? Akalnya. Makanya antum lihat, kalau orang di ceramah-ceramah umum, orang awam itu nggak demen kalau ada ustadz, habib, kiai ceramahnya agama pakai hadis, pakai ayat, serius, nggak demen dia. Kenapa? Karena mereka nggak biasa menggunakan apa? Akalnya. Makanya demennya itu yang santai, yang cerita-cerita jorok, ketawa, lucu, lelucon. Bahkan nanti kalau mau ceramah, ustadz entum ceramahnya tapi yang lucu ya. Jadi mintanya yang lucu. Kenapa? Kalau serius dia nggak nyambung karena apa? Nggak biasa dipakai. Tapi kalau yang biasa taklim, yang biasa belajar, biasa ngaji, yang lucu nggak demen. Nggak bagus, nggak ada isinya. Kenapa? Otaknya yang biasa mikir, ya isinya cuma begitu doang. Nggak ada apa? Nggak ada manfaat, nggak ada faedah, cerita yang ngawur kesono kemari. Kenapa? Karena otaknya biasa belajar. Kalau ada denger ceramah bagus, pakai hadis, pakai ayat, pakai syair, pakai ini, demen dia. Nih baru nih belajar, otaknya nyambung. Kenapa? Maka di sini kalau kita taklim ini niatkan untuk mensyukuri apa? Nikmat akal. Supaya akal ini tambah apa? Tambah cerdas, tambah cerdas. Apalagi ada sering kita dengar kan? Apa dikatakan? At-ta'allumu fis sighari kan naqsi alal hajar. Bahwa belajar di waktu kecil seperti apa? Melukis di atas batu. Kalau nulis di atas batu kan nggak bisa hilang. Sementara at-ta'allum fil apa? Fil kibar, di dalam sudah besar kan naqsi alal ma, seperti bikin ukiran di atas. Bisa nggak ukir di atas air? Hilang terus. Kenapa? Karena udah gede baru belajar. Umur 60 baru belajar. 60 belajar setengah jam, ininya udah miring sono. Klok-klok ininya udah kakinya. Maaf Ustaz ya, maaf asam urat. Iya asam urat terus, udah nggak bisa apa? Udah tua, udah banyak apa? Apalagi belajar sampai malam-malam, pulang kerokan. Masuk angin, ini kelamaan masuk angin, udah banyak sakitnya. Makanya disuruh kita belajar apa? Kecil. Kalau kayak begini seger, kuat. Coba di sini pesantren umur 50 tahun ke atas, ya udah naik, tiba-tiba ngadu ke pengurus. Murokib, bapak fulan nggak bisa turun. Iya udah nggak bisa turun lagi, naik bisa naik nggak bisa turun. Ada yang turun nggak bisa naik. Udah apa? Udah pada apa ini? Udah pada oblak apa namanya? Kapal udah kosong, udah 50-60. Tapi kalau kayak begini mundar mandir kuat. Belajarnya duduk kuat. Kenapa? Karena masih apa? Masih kecil, seger. Makanya kalau dari kecil dibelajar seperti itu, gedenya
udah. Nanti kalau antum sudah dewasa duduk, udah tinggal ngulang doang. Apa yang kita dengar nih dari guru-guru kita, dari saat kita di kelas, di roha, yang kita dengar pasti nanti akan berulang lagi. Nanti antum pas lagi duduk ngajar, ada yang nanya, oh kita akan teringat, oh dulu mudir pernah ngomong begitu. Dia akan nyambung semua. Sekarang nggak nyambung. Karena kita belajar itu biasanya ngumpul. Nanti pas keluar ketemu tuh. Dulu kita waktu belajar nggak tahu. Yang disampaikan sama guru nih, yang mana disuruh ngulang kita nggak tahu. Tapi setelah keluar dari pesantren, baru ada permasalahan ini kita ingat tuh dulu pernah belajar. Oh dulu pernah belajar, itu nongol semua memori. Memori itu ilmu itu masuk. Sekarang nih masuk doang nih. Masuk terus. Nanti kalau antum kelulang, ada masalah keluar dia. Keluar tuh. Kayak di laptop. Ada masalah kita tinggal buka aja. Share apa? Searching itu kan dicari apa ibahas, cari. Keluar. Apa misalkan sholat keluar, baru keluar sholat. Padahal ini laptop buatan siapa? Buatan manusia. Ini buatan Allah. Ini lebih canggih. Ini kalau komputer laptop paling 5 tahun 6 tahun memori kuat di atas 5 tahun 10 tahun udah mulai error kebanyakan error hang lama deh. Kita buka bab sholat lama keluar udah kebanyakan memori. Jadi harus diupdate lagi, diapain? Dibersihin lagi, tambahin ditambahin RAM-nya lagi, ditambahin ini. Tapi kalau orang, ini hebatnya Allah, ciptaan Allah nih, dari kecil antum belajar 20-40 tahun ke atas ke depan itu tambah kuat. Justru kalau nggak dipakai malah tambah apa? Lemah. Ini luar biasa. Kalau laptop nggak dipakai bagus dia karena masih seger, memorinya sedikit. Tapi kalau ini malah terbalik. Makanya kita seperti kalau kata para ulama seperti pisau. Semakin banyak diasah terus semakin tajam. Tapi kalau didiamin terus pisau jadi tumpul. Otak begini juga nih. Kalau antum nggak pernah belajar di rumah nyantai, saat enakan di bed, fil bed roha ba'dal asar gahwa. Habis gahwa apa lagi? Laban, terus hubus, gorengan, duduk aja dia nonton tiap hari, kulayom setiap hari begitu, tumpul otaknya. Akhirnya ketemu orang dengan majelis puyeng dia. Kenapa? Karena tidak terbiasa.